Saya buka ya, Pak. Ya, Recording in progress. Baik, selamat sore Bapak Ibu, Mas Mbak. Semoga dalam keadaan sehat dan aman selalu gitu ya. Saya Rizky Karo-Karo, sebelumnya saya tes suara. Mas Dede bisa dengar suara saya? Atau Ya, teman-teman yang lain? jelas Bapak, siap, jelas. siap, jelas Pak. Mohon Jelas, izin, Pak. Bapak. Oke, oke, oke. Jelas, Baik, Pak. baik, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Sore ini kami, Prodi MH, nanti Pak Bambang akan menjelaskan tiga konsentrasi, kurang lebih tujuannya untuk apa, dan juga setelah itu akan dibuka dengan tanya jawab singkat, gitu ya. Jadi kami mohon kepada Pak Kaprodi, Pak Dr. Bambang untuk uh, memulainya Pak tentang sosialisasi penjurusan pidana perdata dan juga kedirgantaraan. Pada Pak Dr. Bambang, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh, sejahtera, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. salam sejahtera untuk kita semua. Jadi bahwa dalam rangka kelancaran pendidikan dan capaian pembelajaran sebagai upaya peningkatan mutu akademik di S2 Magister Hukum Unsur ya, maka dipandang perlu melakukan sosialisasi penjurusan, yang mana penjurusannya ada pidana, perdata, dan kedirgantaraan. Jadi masing-masing penjurusan ini ada 6 mata kuliah. Ya. Kalau nanti saya ada salah kata, Pak Rizky mungkin bisa diluruskan setelahnya. Jadi jumlah beban studi semester 2 ini ya untuk konsentrasi hukum kedirgantaraan itu meliputi hukum asuransi penerbangan. Kemudian ada pembaharuan hukum udara. Ada hukum operasi udara yang ketiga. Yang keempat, hukum transportasi udara. Yang kelima, hukum antariksa, kejahatan dan terorisme penerbangan. Yang konsentrasi hukum perdata meliputi hukum perbankan, kedua, sistem dan perkembangan hukum perdata, ketiga, hukum udara perdata nasional dan internasional, keempat, hukum kekayaan intelektual, yang lima, hukum kontrak, yang keenam, hukum asuransi penerbangan. Jadi baik yang pada konsentrasi hukum kedirgantaraan maupun konsentrasi hukum perdata, ada mata kuliah hukum asuransi penerbangan. Kemudian sesuai konsentrasi tadi hukum perdata, maka selain ilmu hukum perdata pada umumnya, yaitu mengenai hukum perbankan, kemudian juga sistem perkembangan hukum perdata, kekayaan intelektual, dan hukum kontrak, kita di sini memiliki kekhasan atau karakteristik khusus, yaitu
hukum pidana yang biasa dipelajari di universitas lain dalam perdata, ditambahkan yang karakter kedirgantaraan, yaitu ada hukum udara perdata nasional dan internasional, ada hukum asuransi penerbangan. Kalau hukum udara perdata nasional dan internasional itu antara lain membahas masalah eh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang tanggung jawab pengangkut dalam hukum nasional ya. Kalau yang internasional kita nanti juga membahas Warsaw System dan Montreal Convention 1999 yang mana Indonesia telah meratifikasi. Sehingga dengan mempelajari ini dapat mengetahui eh, kalau terjadi kecelakaan dalam pesawat udara Indonesia dalam penerbangan internasional, rezim hukum apa yang digunakan. Kemudian yang kedua, liability system apa yang digunakan. Yang ketiga, nilai kompensasinya. Kemudian berikut juga penyesuaian nilai kompensasi akibat adanya perubahan moneter internasional, antara lain angka inflasi. Kemudian juga kewajiban-kewajiban lain termasuk insurance. Demikian yang konsentrasi hukum perdata. Kemudian yang untuk konsentrasi hukum pidana sama, ada 6 mata kuliah. Yang pertama adalah pembaharuan hukum pidana, yang kedua hukum progresif, yang ketiga perbandingan hukum pidana, yang selanjutnya adalah sistem peradilan pidana, yang kelima adalah cyber crimes, kemudian yang keenam adalah kejahatan dan terorisme penerbangan. Jadi nomor 1, pembaharuan hukum pidana dalam beberapa mengambil konsentrasi pidana pada S2 di perguruan tinggi lain selalu mendapatkan ya, sama, hukum progresif juga sama, perbandingan hukum pidana juga pasti ada, kemudian sistem peradilan pidana, cyber crimes. Hanya yang di unsurnya ada karakteristik kedirgantaraan, yaitu kita mempelajari kejahatan dan terorisme penerbangan. Itu plusnya, yang di tempat lain tidak ada. Dan kalau dalam referensi asing adalah criminal aviation law, di hukum kejahatan penerbangan. Itu yang akan menjadi titik tambahnya, sehingga dengan mempelajari atau mengambil konsentrasi hukum pidana, mungkin para mahasiswa akan memahami, mampu menerapkan, dan mampu mengkritisi pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum pidana penerbangan internasional yang dimulai dari dari Tokyo Convention 63, The Hague Convention 70, Montreal Convention 71, kemudian Protokol Airport, Konvensi Montreal 91, termasuk juga Protokol Beijing dan Konvensi Beijing 2010, yaitu Konvensi Internasional di bidang kejahatan penerbangan yang dikeluarkan ICAO pasca peristiwa 9/11. Dengan demikian, kita mempunyai karakter kelebihan, kita mempelajari juga hukum pidana yang terkait dengan hukum pidana atau tindak pidana kejahatan penerbangan dan terorisme penerbangan yang dihasilkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dari tahun 63 sampai tahun 2010, sehingga kita bisa memberikan kontribusi selaku misalnya memberikan saran kepada legislasi maupun dalam penerapan atau law enforcement dan juga hal-hal lain. Ini 3 konsentrasi hukum pidana yang akan diambil oleh para mahasiswa. Jadi
yang dipilih yang mana. Ini. Untuk selanjutnya juga konsistensi ya. Kalau misalnya mengambil hukum pidana penerbangan, maka tesisnya harus linear, nyambung hukum pidana penerbangan. Jangan sampai ngambil hukum pidana penerbangan, tesisnya pengen perdata gitu ya. Begitu juga sebaliknya yang hukum perdata, ya, tesisnya juga harus berkaitan dengan keperdataan kan. Walaupun masalah penerbangan tadi ada seperti hukum udara perdata nasional, internasional, hukum asuransi penerbangan, sehingga tetap linear dalam konteksnya perdata, ataupun hukum penerbangan, hukum kekayaan intelektual, dan hukum kontrak, dan selanjutnya. Begitu juga yang mengambil hukum konsentrasi, hukum kedirgantaraan, maka juga tesisnya seputar masalah asuransi penerbangan, pembaruan hukum udara, hukum operasi udara, hukum transportasi udara, hukum antariksa, kejahatan dan terorisme penerbangan. Hukum operasi udara ini bisa dalam waktu damai maupun dalam waktu perang, kan ya, yang diajarkan. Demikian barangkali Pak Sesprodi, Pak Dr. Rizky bisa memberikan tambahan. Silakan Pak Rizky, ada Ya, tambahan-tambahan dari baik, Pak Rizky? baik, baik. Ya, terima kasih Pak Dr. Bambang atas pemaparannya. Dan Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, seperti yang dipaparkan tadi, bahwasannya memang nanti penjurusan ketiga penjurusan ini akan membantu teman-teman dalam penyusunan tesis nantinya, gitu ya. Tesis dan juga tesis yang akan dijurnalkan. Nah, setelah sosialisasi ini, nanti teman-teman akan diberikan link Google Form gitu ya oleh Mas Tri atau Mbak Yola, dan nanti teman-teman diwajibkan memilih hanya salah satu saja, teman-teman gitu ya. Hanya salah satu saja. eh, Usahakan sih tidak ada perubahan ya, tapi kalau ada perubahan ya harus segera diinformasikan kepada Mas Tri atau Mbak Yola seperti itu. Karena memang ini nanti setelah teman-teman mengisi Google Form pada sekitar September minggu ketiga gitu ya, mata kuliahnya langsung akan dibagi ke dalam konsentrasi yang dipilih oleh teman-teman. Itu kurang lebih. Berikutnya mungkin untuk memperdalam, silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, mungkin bisa raise hand. Kita pakai fitur raise hand saja ya. Ini yang pertama dari Mas Generis ya. Silakan Mas Generis Dawa. Izin Pak dosen, suara saya terdengar Pak. Ya, kedengaran. Terdengar Mas Generis. Baik Pak, nama saya Antonius Generis Dawa. Saya tertarik dengan konsentrasi penerbangan atau kedirgantaraan. Terkait, saya juga tertarik dengan mata kuliah Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional. Namun mata kuliah tersebut berada di konsentrasi hukum perdata. Pertanyaan saya, kira-kira kenapa ya tidak masuk di konsentrasi hukum kedirgantaraan? Apakah juga terkait ilmu yang ada di dalam mata kuliah itu sudah include di dalam mata kuliah yang ada di dalam konsentrasi hukum kedirgantaraan? Demikian, terima kasih. Oke, baik. Mungkin langsung dijawab ya oleh Pak Dr. Bambang terlebih dahulu ya. Ya, silakan ditampilkan tadi yang pilihannya ya, tadi Pak Rizky. Ya, Ya, eh, yang sudah, pilihan tadi. sudah Bapak. Ya, Ya, yang itu tadi yang ya. Jadi terima kasih atas saran dari Pak Antonius Generis Dawa dan juga keinginannya untuk mengkaji masalah kedirgantaraan. Nanti yang hukum udara perdata maupun yang lebih lengkapnya lagi justru ada di hukum transportasi udara, Pak. Jadi Bapak nanti bisa mempelajari
hukum udara perdata nasional dan internasional yang lebih termasuk antara lain aspek hukum perdatanya, tanggung jawab pengangkut itu di hukum transportasi udara. Jadi selain mempelajari masalah tanggung jawab pengangkut udara, kemudian liability sistemnya, terus value pengembangannya kalau terjadi perubahan moneter, terus mengenai tanggung jawab terhadap pihak ketiga, kan, dan juga masalah mengenai maskapainya, kan, itu masuk dalam hukum transportasi udara, Pak, bisa tercover. Jadi materinya antara lain mengatur hukum udara perdata nasional dan internasional. Demikian bisa dipahami Pak Generis konten pelajarannya. Terima kasih Pak, sangat menjawab Pak. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Oke, terima kasih Mas Generis. Berikutnya apakah ada lagi? Oke, Mas Adi ya, Mas Adi Darmawan, silakan Mas. Iya Pak, siap. Maaf Pak, offline, off cam. Maaf, Pak izin. Ya, ya. Saya mau minta penjelasan itu kan di konsentrasi hukum kedirgantaraan dan hukum perdata itu kan ada mata kuliah yang sama. Apakah teknisnya nanti itu dua konsentrasi itu digabungkan dalam satu kelas ataukah tetap dipisah? Nah, pertanyaan saya yang kedua, kalau kita mau ngambil perdata, tesis kita sekitar perdata misalnya di asuransi, tapi tidak asuransi penerbangan, itu bisa nggak, Pak? Apa tetap harus asuransi penerbangan seperti itu? Izin, terima kasih. Oke, baik. Saya izin menjawab singkat. Untuk misal mata kuliah hukum asuransi penerbangan ya, Mas dan Mbak semuanya. Ini memang nanti akan tetap dibagi dua, Mas, tidak dicampur. Jadi yang konsentrasi hukum kedirgantaraan, nanti mata kuliah hukum asuransi penerbangannya akan sendiri, dan konsentrasi hukum perdata, mata kuliah hukum asuransi penerbangan juga akan sendiri. Kalau terkait dengan tesis, kalau memang ingin tesisnya nanti menulis tentang asuransi secara umum, monggo Mas. Jadi tidak harus tentang asuransi penerbangan. Seperti itu. Monggo jika Pak Dr. Bambang ingin menambahkan. Ya, jadi tidak terikat kepada hanya asuransi penerbangan ya. Itu kan nanti asuransi itu terkait dengan kontrak juga terkait dengan hukum udara perdata baik nasional internasional. Jadi silahkan aja bisa. Yang penting dia arahnya tetap perdata ya, gitu loh. Jangan keluar dari perdata, jadi linear ke perdatanya. Demikian Pak Adi Darmawan. Baik, terima kasih, Pak. Ya, That's all, ya, thanks. ya. Oke, terima kasih Mas Adi. Apakah ada lagi? Tadi Mas Generis raise hand kembali. Ya. Izin Bapak, saya Amrullah Bapak. Ya, Oke, silakan Mas Amrullah. Ya Pak, selamat sore Bapak, selamat sore Bapak Dekan dan teman-teman semua. Pak, saya juga rencana konsentrasi atau mengambil tesis tema ini ada di hukum dagang. Tapi tadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan lah, dan juga Pak Dekan sampaikan, Pak Kapolri sampaikan, tidak lari dari hukum perdata Bapak. ya, Hanya di sini tadi kan tidak saya baca ada di hukum dagang. Enggak masalah Bapak ya, dengan hormat Pak izin. ya Bapak bisa. Ya, Ya, bisa Mas Amrullah. Ya, baik. bisa. Makasih Bapak. Makasih Pak Rizky. Selamat Bisa. sore Bapak. Ya, Selamat sore. ya, sore. Ya. Oke. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu? Dari perwakilan perempuan mungkin? Izin, Pak. Ya, Oke, silakan. Mbak Ade ya. Pak. Silakan Mbak Ade Iya, Irma. Bapak. Izin, Pak dosen. Kalau yang paling dekat tentang ketatanegaraan, kira-kira ambil apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Tata negaranya pun harus spesifik lagi ya kira-kira ya. Tata negaranya kira-kira gambarannya Eh, apa gitu. Tata negara pemerintahan gitu secara umum. Oh, lembaga negara ya. Ya, mungkin Lembaga nanti bisa negaranya pun dimasukin juga, Pak. Masukan buat next
prodinya. Oh, baik, 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 kami tampung ya. Ya, lembaga HTN negaranya dan pun juga, biasanya hukum tata negara sama hukum administrasi pemerintahan sih Pak biasanya. ya, baik, baik. Ya, kalau terkait dengan lembaga negara, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, gitu ya. Kalau memang nanti lembaga negaranya mengarah kepada penegakan hukum pidana gitu, misal gitu ya, maka ya akan konsentrasi yang berkenaan pasti tentang jurusan atau konsentrasi hukum pidana. Tapi bisa saja lembaga negara yang banyak berkaitan dengan fungsi perdata, misalkan OJK gitu ya, ya tentu akan banyak kepada mata kuliah di konsentrasi hukum perdata. Begitu, Mbak Ade Irma. Monggo kalau ada tambahan dari Pak Bambang. Ya Pak, aku Ya, lupa. dalam praktek memang banyak ya yang mengambil juga pemilihan umum, pilkada, kan, Pak. Yang mana ini bisa ditinjau dari aspek law enforcement, jadi antara lembaga negara dengan hukum administrasinya saling berkaitan, silahkan saja. Beberapa ada pemilu, pilkada, segala ada yang tata negara. Iya, Itu aku ya Bawaslu, Pak, gitu. cuma Ya, Pak. ya. Ya, apakah ada lagi, Mbak Ade? Sebenarnya kaitan pekerjaan bisa keduanya sih Pak. Permasalahan tentang hukumnya bisa ke pidana, bisa ke perdata, tapi memang Mm-mm. sepanjang ini lebih banyak di perdata sih Pak karena ke Oh, iya. petun ya kan Pak, ke tata Ya, usaha negara. bisa dengan Oh, betul. Ya, Ya, terima kasih Pak. Aku lebih terima kasih. ya, terima kasih Mbak Ade. Oke, apakah ada lagi teman-teman? Mas Zul Hendri mungkin yang on cam. Cukup paham, Pak. Ya. Oke, baik. Baik. Pak, kalau kalau tesisnya mengenai analisa hukum internasional tentang perairan negara itu masuknya kemana, Pak? Kayak batas Gimana tentang teritorial, eksistensi UNCLOS. eksistensi UNCLOS batas teritorial? Iya, itu masuknya kemana, Pak? Ke pidana. Jatuhnya kan hukum internasional ya, Pak? Ya, Iya. ya Oh, internasional bisa juga terkait dengan pelanggaran UNCLOS gitu ya. ya, atau pemanfaatan Iya. UNCLOS. Gimana Mbak Vika? Lebih ke pelanggaran UNCLOS. Berarti pidana ya, Pak ya? Iya, betul, pidana. Hmm. Silakan Pak Bambang, masih mute Pak. Ya, kalau berkaitan dengan UNCLOS yang sering terjadi kan masalah misalnya bagaimana pelanggaran terhadap eh, lalu lintas pelayaran ya di ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Batas teritorial. Ya, atau atas ruang udara di atas ALKI kan, Pak. Terus sengketa mengenai batas teritorial ya, gitu ya, Pak. Iya. Memang kita memang tidak ada apa, spesifikasi di hukum internasional, tetapi itu bisa eh, diupayakan yang UNCLOS yang berkaitan dengan udara juga banyak itu ya, ya mengenai pembaruan hukum udara itu ke depan, bagaimana hak terbang apa, pesawat udara di atas alur laut kepulauan Indonesia kan misalnya seperti itu bisa masuk juga ke hukum konsentrasi hukum kedirgantaraan dalam arti kewilayahan ya kan apa kewilayahan Kewilayahan. ya. Terus kemudian yang banyak keterkaitan ya di pembaruan hukum udara dan juga hukum operasi udara, Bu. Bisa dikaitkan di situ. Yang kepingin
mengambil konsentrasi hukum laut di antara hukum perdata atau pidana kelihatannya lebih banyak ke hukum kedirgantaraan simpulannya. Ya, nanti bisa dimasukkan. Kita juga mempunyai ahli hukum laut yang akan memberikan pembimbingan antara lain Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kresno Buntoro, ya kan, SHLM, PhD, kan, beliau sangat akan menjadi kekuatan kita juga, bisa membimbing nanti dalam hukum laut, Bu. Silakan. Ya. Bagaimana, Bu? Bisa terjawab? Ya, Ya, Pak. Baik, Pak. ya, Terima ya. kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vika. Lalu berikutnya yang raise hand, Pak Sarante. Silakan. Masih mute, Pak Halo. Sarante. Baik, selamat sore Kak Prodi dengan Pak dosen. Ya, Eh, saya hanya izin untuk memastikan kembali terkait dengan pemilihan untuk konsentrasi untuk apa namanya materi yang akan kita ambil. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa kalau kita mengambil konsentrasi salah satu harus segera segera kalau mungkin ada perubahan harus segera. Nah, kami hanya menanyakan untuk kepastiannya batas waktunya kapan. Misalnya kami memilih pertama adalah kaitannya dengan konsentrasi hukum kedirgantaraan. Tapi berjalannya waktu kelihatannya ini agak keluar dari passionnya yang yang kita inginkan sehingga kita ingin ada perubahan mungkin ke konsentrasi hukum pidana. Nah, Nah, saya minta penjelasan batas waktunya kapan gitu. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan eh, ketika kita memilih ini sambil berjalan, kita memilih bahwa kita memilih konsentrasi hukum kedirgantaraan. Tapi kita juga menginginkan juga konsentrasi hukum pidana misalnya gitu. Apakah ini bisa berjalan bersamaan dua pilihan ini atau kita harus menyelesaikan satu semester kemudian kita mengikuti semester berikutnya. Terus bagaimana administrasi yang harus kita selesaikan ketika kita ingin dalam waktu yang bersamaan atau berdekatan ini kita bisa memilih dua konsentrasi eh, hukum tersebut. Demikian pertanyaan kami, Bapak. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. sore. Baik, selamat sore Pak Sarante. Ya, saya izin menjawab dahulu, nanti dilanjutkan dengan Pak Dr. Bambang. Yang pertama, Bapak Ibu, memang setelah sosialisasi ini, kami akan berikan link pendaftaran dan juga informasi waktu. Nah, untuk perubahan, eh, maksimal nanti misal pengisiannya hari ini hingga 7 hari ke depan gitu ya. Nanti untuk perubahannya maksimal adalah 3 hari, Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena memang kami juga akan memplot gitu kan, memplot dosen dan mahasiswanya. Nah, untuk penjurusan memang hanya memilih salah satu saja. Jadi kalau telah memilih hukum dirgantara atau pidana atau perdata, di semester berikutnya sudah akan masuk tesis dan tidak memilih penjurusan lagi. Ya, Seperti itu. Ada tambahan dari Pak Bambang, Pak Dr. Bambang? ada. Terima kasih Pak Sarante. Saya bisa memahami bahwa di dalam konsentrasi hukum kedirgantaraan nanti juga ada hukum pidananya, yaitu hukum pidana penerbangan, Pak. Tentu sebelum kita masuk ke kejahatan dan terorisme penerbangan, kita akan memperdalam juga hukum pidana yang secara baik pidana umum secara pokok dan tindak pidana khusus baru kita masuk kejahatan dan terorisme penerbangan. Jadi ini di hukum pidana juga ada materinya kejahatan dan terorisme penerbangan. Namun dalam prakteknya nanti ini kan termasuk kalau di internasional
hukum pidana penerbangan internasional, sehingga hukum pidananya harus diberikan secara pokok-pokok yang paling esensial sebelum masuk ke kejahatan dan terorisme penerbangan. Menurut saya tidak perlu mengambil dua, Pak, salah satu aja memilih, Pak. Itu ya. Ya, nanti ada materinya di poin 6 dari konsentrasi hukum kedirgantaraan. Demikian Pak Sarante. Siap Bapak, Baik, terima terima kasih kasih. penjelasannya. Ya, Kalau bisa diberi satu putaran lagi Bapak. ya silakan ya. Eh, Masih dengan konteks pertanyaan kayak yang kedua, kalau memang tidak bisa kita memilih dengan waktu yang bersamaan, untuk kita misalnya saat ini kita memilih konsentrasi hukum dirgantara. Siap. Kemudian sambil berjalan eh, kita sampai dengan nanti penulisan tesis. Ya. Batas waktu kapan kita bisa memilih untuk konsentrasi hukum pidana yang berikutnya? Apakah kita mulai dari semester awal atau kita bisa lanjut lompat ke semester 3? Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Menurut saya sih Pak Kalau Sarante 60 ini tidak bisa. jalan kita. Ya, silakan Pak Rizky. Ya, oh Pak Andreas. Hah? Ya, Ya, monggo Pak. kalau menurut Pak Rizky bagaimana tadi? Apakah bisa memilih Iya, dulunya? jawabannya tidak bisa Pak Tidak bisa. Sarante, karena Bersama Bapak saja. Ibu kan ini sekarang posisinya di semester 2 akan masuk di semester 3. Nah, Ya. semester 3 itu sudah masuk penjurusan tadi. Dan semester 4-nya sudah tesis, seperti itu. Jadi semester 3 ini sudah fokus ke penjurusan apa yang Bapak Ibu pilih nantinya. Begitu Pak Sarante. Jadi kalau Nah, satu. semester 3 ini mau ngambil mat konsentrasi hukum dirgantara, lalu mau ngambil hukum pidana lagi, ya harus jadi mahasiswa lagi. Tapi kan jadi double ya. Begitu Pak Sarante. Jadi kalau jadi mahasiswanya lagi untuk berikutnya masuk mulai semester 1 atau sudah langsung semester 3 Bapak? Kan materinya sama saat semester 1 dan semester 2. Oke, jawabannya dari semester 1 lagi Bapak, karena NIM-nya baru. Siap Bapak, terima kasih. Ini udah. Terima Salah kasih. satu Pak Sarante. Ya. Jangan Siap. khawatir nanti Ya, di yang ini ya. ngambil dirgantara pidananya tetap diberikan Dua. karena itu Hmm. hukum Tapi pidana penerbangan. Ya. Ya. Siap, terima kasih Pak Kaprodi dengan Hmm. Pak dosen Rizky. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Baik, baik. ini Baik, mungkin dua pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu ya. udah meter udah Ini hitung. saya lihat Dia dari panjangnya meter 10. Pak Andreas, Kalau bisa dindingnya di-mute dulu, Pak Andreas. Halo, Pak Andreas. Ya, atau ingin bertanya, Pak Andreas? Silakan. Oke, sambil menunggu ya. Berikutnya nih yang resen Muldani. Silakan. Ya, baik Bapak, selamat sore. Izin bertanya, Pak. Ya. Pertama, pertanyaan yang mendasar, Pak. Saat ini kan disampaikan itu ada 3 konsentrasi dari hukum kedirgantaraan, hukum perdata, dan hukum pidana. Apakah ketika nanti kita milih salah satu dari konsentrasi ini itu akan tertera juga di ijazah ataupun mungkin transkrip nilai bahwasanya kita itu mengambil konsentrasi katakanlah perdata, telah lulus setelah mengambil konsentrasi perdata, atau memang tercatat umum magister hukum gitu saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan konsentrasi hukum perdata yang mungkin di angka 5 hukum kontrak, apakah ini nanti akan membahas secara umum dari adanya hukum kontrak itu sendiri atau memang ada kefokusan lain di bidang keilmuan hukum lain, misal ketenaga kerjaan atau mungkin lebih ke hukum kontrak perusahaan seperti itu, Pak. Mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih.
Halo, ya, terima kasih Pak Muldani. Jadi nanti terteranya itu ditranskrip, Pak. Terteranya. Ditranskrip itu mata kuliahnya tertera apa. Di ijazah juga ada, kan, Pak. Itu yang ada. Kemudian berikut lagi tadi yang terkait dengan eh, apa itu tadi Pak ya, yang kedua ya, akan nampil di jasa Izin. dan nampil di transkrip Pak, itu kan Pak, Oh, perinciannya. berarti nanti akan tampil ya Pak ya, Ya, konsentrasi tampil apa yang Pak. kita Ya, ambil ya Pak ya. ya betul Pak. Oh, ya Sehingga baik Pak. kalau bisa saya sarankan disesuaikan dengan pekerjaan atau rencana pekerjaan yang Bapak minati Pak, gitu kan Pak. Baik, Itu baik terkait. Bapak. Ya. Terus yang kedua Bapak yang terkait dengan konsentrasi hukum perdata di angka 5 hukum kontrak, apakah itu nanti akan membahas secara umum hukum kontrak itu sendiri atau memang dari prodi sudah menyiapkan nanti akan hukum kontrak ini khusus bidang ketenaga kerjaan atau mungkin perusahaan atau mungkin lainnya seperti itu Pak. Terima Iya, kasih Pak. terima kasih. Jadi nanti bisa dilihat di RPS-nya, Pak ya, Rencana Pembelajaran Studi mengenai Hukum Kontrak. Saya rasa tetap dimulai dari umum, terus kemudian menjurus ke masalah yang spesifik-spesifik, Pak, itu kan, Pak, hukum kontraknya ini. Iya, nanti dilihat di dalam RPS Hukum Kontrak ya, itu kan. Demikian, Pak Muldani. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Pak Rizky. Ya, baik. Apakah ada lagi Bapak, Ibu, Mas, Mbak? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Setelah itu kita tutup. Kalaupun ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan ke Prodi. Ini yang saya lihat raise hand kembali Mas Generis. Ini pakai avatar ini. Silakan Mas Generis. Pertanyaan mungkin agak sedikit keluar, tapi mungkin karena Bapak sekalian Bapak dosen sudah punya pengalaman, karena mungkin saya S2 mungkin konsentrasinya hukum kedirgantaraan, tapi kalau misalnya saya melanjutkan studi ke S3, minatnya ke tata negara gitu. Apakah ini tidak menjadi masalah? Mungkin Bapak sekalian sudah punya pengalaman gitu. Apakah nanti kalau saya mungkin ke S3 nanti itu tidak menjadi masalah, bisa gitu secara di lapangan atau pelaksanaan yang sudah dialami Bapak-Bapak sekalian. Demikian, Iya, mohon terima jawab. kasih Pak Generis. Saya sendiri juga mengambil kedirgantaraan ya karena tesis saya berkaitan dengan kejahatan penerbangan. Ketika saya di S3 di Universitas Borobudur, saya meneliti masalah kedirgantaraan, ngambil S3, S2 saya di UI, S2 ngambil di Borobudur, itu nggak ada masalah itu Pak. Saya mengambil pengaturan ruang udara Indonesia Pak Generis itu kan Pak. Eh, Lanjutannya kalau boleh dikatakan sebetulnya S2 saya lingkupnya kedirgantaraan, S1 juga kan gitu Pak. Sehingga ketika di Borobudur eh, itu diizinkan kan apa mengenai proposal maupun penelitian mengenai kedirgantaraan. Itu pengalaman pribadi saya nggak ada masalah. Jadi kalau S2-nya kedirgantaraan otomatis ngambil S3 kedirgantaraan pasti akan tidak mengalami kesulitan Pak Generis. Gitu kan. Ada tambahan dari Pak Rizky. Ya, sama Pak. Ya, Gitu Mas Generis. Ya, Pak, terima kasih jawabannya, Pak. ya, terima kasih. Ya, Izin bertanya Pak Rizky. ya, ya silakan Mbak Regita. Pak, kan aku waktu S1-nya itu kan tentang tata negara, lebih ke membahas mengenai peraturan eh, DPRD Kabupaten Kuningan. Nah, kalau misalnya S2, alangkah lebih baiknya agar apa ya, se ini tuh Pak, kayak apa sih sejalur gitu. Enaknya perdata atau pidana ya, Pak? Terima kasih. Oke, peraturan DPRD-nya muatannya lebih banyak perdatanya atau apa gitu?
Kan bisa dia peraturan Peraturan DPRD DPRD-nya kesejahteraan kebetulan gitu ya. peraturan DPRD-nya aku kebetulan ngebahas tentang pembuatan peraturannya, Pak. Seperti ada kesalahan dalam proses pembuatannya, isinya, dan lain-lain seperti itu sih, Pak. Jadi nggak ada ngarah ke perdata atau pidana, lebih ke ngebahas tentang DPRD-nya sendiri, kinerja DPRD-nya sendiri. Seperti itu. Makanya saya bingung nih, Pak. Mohon arahannya, Bapak. Terima kasih. Oke, sepertinya lebih ke pidana ya, karena kaitannya nanti dengan hukum progresif, Bapak Ibu gitu ya. Gitu. Gitu Mbak Regita. Baik, kalau begitu. Terima kasih, Bapak. Oke, ada tambahan dari Pak Bambang? Eh, Tidak ada, Boleh mungkin nih yang Pak. berkaitan pengaturan misalnya itu bisa berkaitan dengan agraria juga bisa yang perdatanya. Kalau yang pidana tadi seperti apa, yang terkait-kait dengan pelanggaran-pelanggaran eh, pemilu, pilkada itu bisa sesuaikan juga ke masalah pidana. Jadi baik perdata maupun pidana masih bisa disambungkan Bu dengan masalah apa peraturan-peraturan yang bersifat perda ya gitu. Masalah keperdataan di dalam hukum agraria, hukum kepailitan itu masih bisa juga dari hukum perdata itu kan. Yang pidana ya contohnya tadi mengenai pelanggaran mengenai pilkada, kemudian pemilu dan lain-lain. Gitu ya. Pidana Berarti pilihannya lebih banyak ya. berarti kalau ke perdata bisa masuk ke kayak konservasi, lahan-lahan konservasi dan gitu-gitu ya, Pak ya? Lahan konservasi ya. Lahan konservasi lebih banyak ke arah pidana, Bu, kayak Oh, pelanggaran terhadap pidana ya. konservasi itu ya. Itunya ujungnya pelanggarannya ke arah hukum pidana itu ya, konservasi. Itu. Baik, kalau begitu, Pak. Siap. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Sama-sama ya. Ya, terima kasih Mbak Halo, Regita. izin Pak. Halo, Ya. izin Pak. Ya, Ya. silakan Pak Nur Hadi. Saya dengan Nur Hadi Pak. Ya, silakan Pak Nur Hadi. Izin Pak, saya mau ngambil hukum konsentrasi hukum perdata. Tetapi saya tesisnya itu hukum kepailitan bisa nggak Pak? Bisa. Kepailitan kan? Izin Pak. Kepailitan kan Pak Nur Hadi? Nur Hadi Pak. Iya. Nur Hadi. Maksudnya Pak Nur Hadi Islami mau akan menulis masalah kepailitan ya? Kepailitan ya, terkait dengan Iya. peran kurator Pak. Iya, itu perdata itu ya, bukan Ya itu perdata bisa besar. ngambil perdata ya Pak? Iya, betul ya. Maksudnya. Oke, Silakan. siap. Ya Pak. Mulai Makasih ya Pak. kuliah, ya untuk keseluruhan saja ini ada pertanyaan melalui ini. Mulai kuliah 13 September, Pak. Nah, sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 ya, 12 hari lagi ya, 11-12 hari lagi mulai kuliah. Jadi sudah terjawab tadi ya pertanyaan dari yang request dari WA dan kemudian saya umumkan aja untuk keseluruhan bahwa akan dimulai hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Sekarang tanggal 1 berarti ya 12 hari lagi untuk siap-siap ya. Demikian ya terima kasih. Ya, baik Pak Dr. Bambang dan Ya. Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Mungkin juga saya serahkan kepada Pak Dr. Bambang untuk sekalian menutup, Bapak. Gitu. Ya. Nah, untuk batas Jadi- waktu penentuan konsentrasi nanti akan diinfokan melalui grup WA ya, Bapak Ibu ya, oleh Mas Tri. Gitu. Namun sebelum 3 hari ini kalau bisa sudah ada pilihan sehingga ketika ada batas waktunya sudah tidak mencari-cari mempertimbangkan. Jadi mempertimbangkannya dari sekarang, gitu, Pak. Kurang lebih 3 hari, tapi nanti kita sounding melalui WAG lagi mengenai batas terakhirnya. Demikian, tapi disiapkan dari sekarang, gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Elvin.
Monggo Pak sekalian ditutup Pak Dr. Bambang. Oh iya, demikian acara mengenai sosialisasi kan, penjurusan atau konsentrasi eh, kelas konsentrasi hukum dirgantara, hukum pidana, dan hukum perdata, bahwa semuanya ini dalam rangka kelancaran pendidikan dan capaian pembelajaran yang optimal sebagai upaya peningkatan mutu akademis. Maka dengan demikian sosialisasi pada siang hari ini saya tutup dengan semoga semua rencana kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali dan semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Terima kasih, Dosen. Pak Terima Rizky. kasih, Terima kasih. Pak. Sehat Terima selalu. kasih. Recording stopped. Oke, terima kasih Mas Tri, Mbak Yola. Terima kasih Mas Tri, Mbak Yola.